Jadi ada 2 orang, anak ini kayak yang kebuli gitu Pak. Jadi di tengah keriuhan itu tiba-tiba di tempatnya M, dia udah ditemukan ada yang kena ke kepalanya. Kalau nggak salah tuh di kejadian tersebut, gue pernah nonton sih dokumenter. Nah, iya, banyak banget kan dokumenternya. Ada satu karakter namanya Lady Babushka. Dia baru mau jawab tiba-tiba dar bunyi 1 kali dan dia langsung mundur ke kursinya dan keluar cairan merah dari lehernya. Oke. Halo guys, kemana aja? Ya kemana aja nih, udah seminggu ya. Mana pas giliran kita mau syuting hujan lagi War. Ya bagaimana Pak, kan bukan kita nungguin hujan baru syuting juga kan. Pas mau syuting hujan. Iya. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara-suara hujan sedikit, ya udahlah ya. Atau ada suara-suara aneh, mungkin cek dulu perut kalian bisa lapar. Takutnya belum makan. Kalian tolong tulisin ya di mana kalian nonton nih, di kota mana kalian menyaksikan tayangan kita. Oke, jadi seminggu nggak ketemu nih War. Ada apa aja? Ada beberapa kejadian yang kayaknya seru nih buat kita bahas nih. Yoi. Yang pertama, gue pengen bahas tentang kasus yang belakangan ini terjadi di Amerika. Sebenarnya Amerika adalah negara yang harusnya negara adidaya, yang negara superpower yang punya segala kemungkinan untuk mengamankan wilayahnya gitu. Kita kalau ngeliat Amerika kayaknya kita ngeliatnya kayak wah negara ini sempurna banget. Iya kayaknya hebat gitu kan. Terus berarti security-nya tinggi, keamanannya. Tapi ternyata setelah gue baca-baca, setelah gue tonton berapa artikel gitu, tayangan-tayangan, ternyata malah di Amerika itu ada banyak kejadian dar-der-dor di sana sini. Oh, jadi kayak Gotham ya Pak ya, kayak tempat Batman. Betul. Kalau orang takut di sini sama begal-begalan, istilahnya, di negara sana, di negara barat, itu justru mereka bahkan menggunakan senjata-senjata yang menurut gua itu nggak umum digunakan untuk kehidupan sehari-hari, maupun dengan alasan apa ya istilahnya, membela diri atau apa tuh enggak sih menurut gue. Membela dirinya jadi kayak Rambo. Jadi iya. Jadi udah membela diri dong. Kamu lawan jadi siapa? malah jadi hitungannya emang babi buta ya Pak. Iya ya? Betul. Ini kita contoh aja ya. Ada waktu itu gue lihat berita di sekolahan Malawar. Kayak itu kasus tahun 2000 awal ya Pak ya. Exactly. Yang Columbine Pak. Columbine betul. Columbine. Nah seingat gue kalau misalkan di Columbine itu kan ini kasus ini terjadi di sekolah Pak, tempat kita menimba ilmu. Harusnya menjadi tempat yang paling aman buat anak-anak, buat adik-adik. Iya, untuk belajar untuk belajar. Ya. Mama pantas aja sebutannya belajarlah ke negeri Cina, bukan ke Amerika. Bukan ke Amerika. Karena di Cina mungkin lebih aman. Iya. Nah, seingat gue itu kalau pas di Columbine, jadi ada 2 orang. Anak ini kayak yang kebuli gitu Pak. Kebuli? Nasi? Iya, nasi kebuli. Gak sengaja kebuli. Enggak, jadi mereka si 2 anak ini mereka dibully. Aduh, kebuli lagi. Jadi lapar. Hujan-hujan pengen makan kebuli. Nah, setelah itu jadi udah dibully, mereka terus-terusan jadi kena mental breakdance, Pak. Breakdance? Mentalnya? Mental breakdown gitu. Breakbeat bukan? Jadi setelah mereka dibully terus-menerus, jadi kan kayak keluar Pak sisi yang mereka pun mungkin nggak tahu mereka punya itu gitu. ya benar. Nah mereka mulai merencanakan dan selang beberapa saat akhirnya mereka menyerang ke sekolah tempat mereka dibully. 2 orang nih. 2 orang ini, dan hasil dari serangan itu pada akhirnya berhasil menghilangkan 14 orang kalau nggak salah, nggak tahu 14 atau 12. Jadi belasan ya? Iya, sampai belasan. Belasan nyawa melayang percuma. Dan itu yang hilang, belum yang terluka Pak. Kebayang nggak sih lu, jadi kayak wah waktunya saya mau datang hari Senin, saya pengen belajar matematika, PR-mu udah dikerjain gitu ya, wah kayaknya hari itu akan jadi hari terbaik dalam hidup di sekolahnya. Tiba-tiba muncul 2 orang tanpa diduga. Kalau misalkan kita menduga, kalau misalkan kita sebagai sisi pandang orang luar ya Pak ya, wah ini orang udah dibully mungkin udah berapa tahun ya. Jadi ada yang mereka pendem gitu Pak. Jadi kayak ini bom waktu. Betul. Iya.
Jadi kalau misalkan kita mau gimana ya, setiap kasus itu pasti punya dua sisi, Pak. Dua sisi mata uang. Iya, dua sisi. Jadi kayak aduh kok bisa sih kejadian kayak gini. Nah, tapi ada juga pantes bisa kejadian kayak karena gini. ada sebab ada akibat ya. Iya. Setuju gue. Tapi ya maksudnya itu membuktikan bahwa ternyata di lingkungan seaman sekolah aja bisa terjadi seaman sekolah. Kalau di kita ya, kita kan orang Indonesia nih. Kita ngeliat adalah sekolah mungkin menjadi tempat yang salah satu yang paling aman untuk urusan penyerangan dari pihak luar. Iya, jadi kita banyak juga kan orang tua pun pada akhirnya mengirim anak-anak ke sekolah karena mereka sudah mempercayai sekolah itu sebagai tempat yang aman. Betul, apalagi sekolah-sekolah mungkin ya sekolah-sekolah yang udah punya nama gitu ya War ya. Walaupun ternyata di dalamnya banyak juga kasus pembulian tapi tidak sampai seperti yang di Columbine ini. Gak separah itu ya Pak. Palingnya pukul-pukulan doang lah. Udah pukul-pukulan dipisahin anak-anak. Padahal yang satu dibully. Jadi maksudnya kayak kejadian itu membuktikan bahwa tingkat keselamatan di sekolah pun jadi dipertanyakan di Amerika gitu. Maksudnya betul. Mungkin apakah security di sana lengah sehingga ada anak bisa bawa senjata api dengan ukuran yang kaliber tinggi gitu. Iya, itu kan kaliber tinggi, bukan kaliber tinggi, cuman bisa full auto, Pak. Iya, bisa otomatis. Itu bukan senjata handgun yang mungkin satu peluru satu orang, bukan. Ini senjata yang karena otomatis dia punya peluru mungkin puluhan sampai ratusan. Yang begitu dimuntahkan udah nggak tahu tuh ke arahnya ke siapa aja, kena siapa aja udah nggak tahu. Cuman kalau misalkan kita ngelihat yang dipertanyakan itu bukan kenapa mereka bisa masuk ke sekolah membawa itu, tapi bagaimana caranya mereka mendapatkan itu. Iya sih, betul juga. Kan kalau bayangin aja lu kerja di sono di Columbine, sebut lalu kerja di Columbine, lu jadi satpam. Tiba-tiba lu ngelihat dua anak bawa kayak gitu, lu bakal nyamperin kagak? Iya. Lalu lu pasti kabur udah ngeliatin begituan, Pak. Iya enggak sih? Semua orang. Aku kan tapi kan security. Aku ingin bertanya dulu, kamu buat apa? Buat ke dalam? Ya udah saya mundur. Jangan nggak ikut-ikutan. Silakan. Saya nggak lihat. Gaya onana langsung. Ya gitu. Jadi maksudnya kayak itu membuktikan bahwa senjata api mudah didapat di sana ya. Ya kan kasarnya di sana senjata api itu legal, Pak. Oh legal ya? Legal ya. Meskipun mungkin cara mendapatkannya nggak semudah itu ya. Cuman tolong dikoreksi lagi. Cuman notabene itu senjata api di sana legal, Pak. Yang gue tahu sih ya ada toko yang emang kayak jual peralatan berburu. Iya kan. Ada tokonya untuk menjual barang-barang kayak gitu, Pak. Itu tapi toko yang legal, War. Iya, toko yang legal. Ada juga yang gue lihat udah yang legalnya ada, apalagi yang ilegal. Iya, yang jualannya di mobil ya kan. Gangster gitu. Pada akhirnya kalau nggak salah ya, jadi untuk mendapatkan senjata api itu jadi mereka itu diharuskan memenuhi beberapa kriteria kayak kesehatan mentalnya kayak gimana. Meskipun mereka udah diperbolehkan untuk memiliki senjata itu, mereka nggak akan dapat senjata api itu besoknya gitu, Pak. Jadi ada waiting periodnya. Oh, nggak langsung bisa. Nggak langsung juga. Tapi ini kalau yang legal ya? Yang kalau yang legal ya. Nah, tapi kan pada akhirnya kesehatan mental seseorang itu nggak bisa dicap dengan satu tes gitu, Pak. Mungkin waktu dia mengambil tes mungkin dia nggak kenapa-napa. Mungkin dia belum dibully. Ya, iya kan? Atau dia pura-pura normal. Iya, pura-pura normal. Ya. Tapi ya kasarnya untuk memiliki senjata api legal itu ada mudah kemungkinannya, Pak. Untuk legal ya? Untuk legal. Apalagi yang ilegal. Iya. Nah, gue jadi penasaran nih, War. Itu kan kejadian di Columbine dengan anak-anak mudah mendapatkan senjata api. Iya. Tapi apakah budaya memiliki senjata api dan menyerang itu sudah terjadi baru-baru ini atau udah dari lama gitu? Gue penasaran gue. Sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat sejarah Amerika ya, Pak. Ya. Sejarah Amerika itu penuh dengan noda merah, Pak. Oke. Serius. Jadi dari pertama kali Amerika mau dibikin pun mereka emang harus membinasakan. Iya. Lo membinasakan Indian maksudnya? Iya, jadi iya salah satunya kan membinasakan kaum etnis yang ada di sana gitu, emang penduduk aslinya. Nah belum lagi kan kayak Amerika itu kalau misalkan lu tanya gua, lu apa sih? Kalau misalkan gua nyebutin Amerika apa sih yang kebesit di kepala lu? Kalau misalkan buat gua sendiri, Amerika itu nggak jauh dari senjata api, Pak. Bahkan kita sebutlah presidennya kayak presiden sebelumnya kayak lu tahu yang namanya Abraham Lincoln. Tahu. Nah, maaf ya kalau misalkan pengucapannya salah, ini lidahnya lidah Sunda soalnya kebiasaan makan seblak.
si Eb ini kita sebut aja si Eb ya, kita anggap aja kita sohib udah lama ya, kita sebut si Eb. Nah Eb ini dia lahir di keluarga yang sulit Pak. Oke. Kita harus sebelum kita masuk ke intinya, kita harus tahu dulu si Eb ini apa sih, kenapa dia bisa ada di sana. Nah Eb ini dia tinggal di keluarga yang sulit lah Pak, lah kita sebut keluarga miskin lah. Nah jadi dia itu sejak kecil dia harus ngebantu orang tuanya. Dari kecil udah harus ngebantuin orang tuanya supaya bisa bertahan hidup. Nah Eb ini dulu itu di Amerika kebagi 2 faksi. Sekarang pun masih sama. Nah, cuman dulu itu di tahun 80-an, di tahun 1860-an. Jadi Amerika itu masih kepecah jadi 2, Pak. Ada satu yang mendukung perbudakan, yang satu enggak. Okay. Nah, Eb ini tinggal di Kentucky. Kentucky itu state yang dia itu mendukung perbudakan. Sedangkan keluarganya si Eb ini mereka enggak mendukung dan mereka pun harus pindah. Jadi mereka itu pindah ke Indiana. Nah, Eb ini dikenal sebagai sosok yang suka belajar, Pak. Sampai pada akhirnya di tahun 1834 dia mulai masuk ke dunia politik. Dan pada akhirnya pun dia masuk jadi anggota legislatif di Illinois. Oke. Nah, pada akhirnya kita lompat lah. Eb udah berhasil jadi presiden di sana, Pak. Oh, terpilih akhirnya jadi presiden. Nah, karena dia diketahui sebagai sosok yang mendukung pembebasan budak, nah mulai gencar Pak, state-state yang mendukung perbudakan, kayak majikan-majikan itu kan mereka dapat budak nih. Mereka bayar budak itu lumayan mahal waktu itu ya Pak ya. Jadi tiba-tiba ada seorang, Eb jadi presiden, otomatis ini orang yang jadi presiden gak suka sama perbudakan. Mereka takut. Nah setelah mereka takut, akhirnya mereka pun di situ terjadi perang saudara, Pak. Perang saudara antara pendukung dan anti. Nah, setelah kayak gitu bertahun-tahun, Pak. Jadi kan banyak banget kayak yang jadi Eb itu udah jadi legendaris banget, Pak. Kayak di Gettysburg dia pernah melakukan pidato. Nah, si Eb itu pada awalnya dia nggak mau menggunakan budak, Pak. Pada awalnya. Cuma dia itu sebenarnya kepikiran di Eb-nya mungkin cuma ya udah kalau misalkan lu mau punya budak ya udah lu urus aja budak lu. Cuman ini ada beberapa state yang nggak mau ada budak, ya udah biarin aja buat kamu budak kamu, buat kami budak tanpa budak kami gitu ya Pak ya. Nah, cuman kan orang-orang yang mendukung perbudakan ini kayak langsung pada insecure gak sih? Jadi tiba-tiba mungkin dia mau pura-pura baik aja gitu. Si Eb ini cuma pura-pura baik supaya nanti dia bisa tiba-tiba nyerang kita. Nah, pada akhirnya di perang itu si Abraham Lincoln ini jadi banyak kalahnya sebenarnya Pak. Pada saat setelah jadi presiden justru? Iya, setelah jadi presiden dia banyak kalahnya. Dan pada akhirnya dia menggunakan emansipasi. Jadi dia perang ini dilakukan atas dasar emansipasi Pak. Supaya kita bisa membebaskan saudara-saudara kita yang berwarna. Nah setelah itu perang terus perang. Dan akhirnya kan orang-orang kulit hitam pada join perangnya. Jadi sekutunya Eb. Nah, pada akhirnya Eb pun bisa mengalahkan yang pro perbudakan itu. Dan akhirnya dia pun menjadi presiden dengan bahagia gitu. Jadi kan udah setelah bertahun-tahun perang terus selama masa presiden dia akhirnya dia berharap untuk supaya gue pengen jadi presiden di masa tenang lah gitu. Pengen jadi presiden yang makmur gitu lah ya. Yang rakyatnya sejahtera. Iya mereka. Dan pada akhirnya jadi kayak si Abraham ini perang udah beres, santai dulu nggak sih gitu ya, santai dulu nggak sih. Mereka dia jalan-jalan sama istrinya ngobrol, pokoknya dia sampai turun berapa kilo Pak dari sebelum dia jadi presiden dan setelah dia jadi presiden sekarang kan dia jadi kalau misalkan lihat fotonya di sigma gitu Pak. Iya rahangnya sigma banget. Dia pun ngajak ke istrinya, yang pergi yuk kita mau pergi kemana? Ini ada teater nih. Ada teater kita pergi ke sana yuk. Ayo lah katanya. Siap. Oke gas. Pas itu pokoknya si Eb udah kayak bisa melepas semua beban dia selama jadi presiden. Dia di sana sampai ketawa-ketawa, kebahak-kebahak. Udah pokoknya udah sampai kayak gitu lah. Ketawanya udah ngakak banget. Nah, sampai pada satu saat pas aktor-aktor itu lagi ngebanyol, kan pada si audiensnya langsung pada ngakak ya. Jadi di tengah keriuhan itu tiba-tiba di tempatnya Eb dia udah ditemukan ada yang kena ke kepalanya gitu Pak. Dari belakang. Iya dari belakang. Pas dia lagi ngakak juga gitu. Kebayang gak sih lu? Nah dan Eb pun menjadi satu-satunya
presiden di Amerika yang kena Dor. Kebayang gak sih lu Bang? Lu udah pemimpin, lu udah bekerja keras berapa puluh tahun, dan waktunya merayakan untungnya gitu ya. waktunya berbahagia lah. Tiba-tiba ada aja yang begitu mah Pak. Berarti dia memiliki senjata api, dia masuk Dan ke ruang itu menunggu momen yang tepat dan tiba-tiba dor. dari jarak dekat. Iya. Ketahuan tuh siapa yang melakukan. Ketahuan. Nah, jadi yang nembak itu dia itu kayak simpatisan, Pak. Simpatisan untuk Pak. Jadi dia itu orang yang tidak mendukung. Cuman dia itu kayak udah capek banget sama perang. Dan dia pun kayak nilai, wah itu ternyata orang-orang yang pro budak pun mereka gak buruk-buruk amat. Udahlah, kenapa sih kita masih harus terus-terusan perang saudara. Nah, dia itu menyalahkan Abe sebagai, jadi kayak si Abe ini yang pengen perang gitu. Jadi triggernya. Iya. Jadi namanya itu adalah John Wilkes Booth. Nah, ya buat tulisannya nanti ditaruh lah sama editor, pokoknya editor jangan malas. Nah gitu Pak, ini adalah pertama kalinya presiden di Amerika dikasih cobaan malah dicobain. Jadi presiden Amerika yang tewas Pak gara-gara senjata api. Didor. Iya, didor. Dia yang pertama. Iya, orang pertama dia. Kan setelah itu pun ada beberapa lagi. Kayak setelah itu kan kayak lu masa sih kayak gak tahu kayak JFK gitu Pak. John F. Kennedy. Iya. Nah jadi kan JFK pun mengalami hal yang serupa kayak si Abe ya Pak ya. Jadi kayak sebenarnya lu tahu gak sih kenapa si JFK ini dia pengen pergi ke Dallas di Texas. Kenapa tuh? Nah jadi sebenarnya tujuan dia pun mulia sebenarnya Pak. Jadi kan di kala itu Amerika sedang lagi join perang dingin ya Pak ya sama Uni Soviet. Jadi sedang ada perselisihan antara partai dia. Jadi anak-anak partai dia, Partai Demokrat punya permasalahan sama gubernur Texas. Yang dia gubernur Texas itu konservatif atau Republikan. Nah JFK ini dia pengen datang ke sana untuk menghilangkan perselisihan mereka Pak. Kan mereka pun lagi perang lawan Uni Soviet. Jadi kayak wah, masa kita harus ngelawan musuh yang di luar sedangkan Amerika sendiri belum bersatu di dalamnya. Nah, jadi JFK ini dia pengen supaya ya anak-anak dia baikan lah, supaya gitu, Pak. Iya, jadi nggak pengen ribut-ribut ya. Iya, udah jangan selek-selek lah. Kayak mau. Nah, sebenarnya ada beberapa orang yang nyaranin ya udah kalau misalkan emang tujuannya kayak gitu ya udah ketemuin aja kedua belah pihak ini. Kenapa kita harus mengadakan pawai? Kan dalam kejadian itu JFK bersikeras supaya harus ada pawai. Kenapa? Supaya dia itu kayak mau menyatukan kedua belah pihak. Ya otomatis publik harus tahu dong. Ya publik harus tahu. Iya, harus di depan mata publik. Jadi kayak masa orang-orang kayak masa harus disumput-sumputin kan ternyata baik. Nggak, yang disumput-sumputin mah korupsi aja udah. Pas tanggal 22 Oktober JFK datang, Pak. Udah sampai dia di Dallas. Terus Kennedy dan istrinya dia mulai naikin mobil limo. Mobil limo terbuka, Pak. Yang ikonik itu ya mobilnya ya. Udah, jadi mereka pada akhirnya ngebuat pawai, mereka punya ramai, weh, bapak presidenku, itu presidenku, gitu. Terus si mobilnya JFK ini dia mulai masuk ke Dealey Plaza pada pukul 12.30, 12:30, Pak. Bentar lagi zuhur. 12:30 siang. Nah, dari Houston Street, pada akhirnya si mobil itu belok ke Jalan Elm namanya. Elm Street. Pas dia belok langsung terdengar Pak. Dar. 1 kali, dar. 2 kali, dar. 3 kali Pak. 3 kali tembakan. 3 kali tembakan. Kan kayak ada yang nemenin dia. Jadi yang nemenin dia itu yang orang-orang kayak si istrinya, terus orang yang lagi nyetir langsung. Jadi mereka udah familiar Pak sama suara itu. Mereka langsung ngeliat. Dan mereka menemukan JFK udah kena di bagian kepalanya Pak. Headshot. Yang pertama kepala, terus yang kedua pundak atau dada gitu gue lupa. Sampai tengkorak kepalanya JFK pun gitu Pak. Pecah. Kan yang nembaknya kan dari pas belok, jadi yang nembaknya pun bukan pakai handgun, bukan pakai apa Pak. Cuman ini pasti kaliber tinggi, bahkan bisa sampai menghancurkan gitu. Jadi asumsinya bukan dari jarak dekat. Bukan dari jarak dekat. Oke. Karena kalau nggak salah tuh di kejadian tersebut, gue pernah nonton sih dokumenternya. Iya, banyak banget kan dokumenternya. Ada satu karakter namanya Lady Babushka.
dia diduga orang yang membawa senjata handgun, War. Oh iya. Dia membawa senjata handgun yang pada saat kejadian tersebut posisi dia ada di samping mobil. Jadi pas kejadian itu terus orang lain pada panik atau gimana gue lupa. Dia sempat tertangkap kamera lah. Iya. Bahwa dia memasukkan sesuatu ke kantongnya atau mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Jadi dia kayak pakai coat besar gitu. Coat yang besar gitu terus dia ngeluarin sesuatu. Tapi memang belum sampai detik ini Lady Babushka itu gak pernah ketahuan siapa. Babushka Lady itu gak pernah ketahuan siapa. Tapi ini kalau gue bener ya, bisa jadi gue salah. Okay. Tapi kan Amerika sendiri pun udah ngeluarin Pak bahwa ada tersangka utamanya. Dari kejadian itu ada tersangka utamanya. Nah, itu ketahuan nggak tuh War yang nembak siapa? Ada ketahuan Pak. Ada tersangka utamanya, namanya itu Lee Harvey Oswald. Oke, cowok ya? Cowok, iya. Dia itu usianya masih 24 tahun Bang. Masih muda. Ini tahun 60-70-an lah ya. Tahun 60-70-an belum ada PUBG loh. Belum ada, dan itu kan maksudnya kayak setahu gue ya anak-anak di tahun itu masih kayak yang takut sama orang tua gitu. Iya, masih kerjaannya juga kan bukannya tahun 60-an itu kayak slogannya pun make love not war gitu kan. Yang rambut-rambutnya masih pada celana hippie semua. Jadi kayak wah ini 24 tahun loh. Belajar dari mana, ilmunya dari mana ya Pak ya? Keberaniannya, kepemilikannya. Si Lee Oswald Harvey ini jadi kan dia ketangkep nih sama FBI sama polisi. Nah dia dijadikan tersangka utama. Nah 2 hari berselang, nah si Harvey ini, si Lee ini atau si Oswald ini, sebutlah mau yang mana kalian enaknya aja. Nah jadi dia ini 2 hari setelahnya dia pun kena Pak. Sebelum sempat dimasukin ke pengadilan, dia di door-door. Oh ya? Dia di door-door juga Pak. Supaya nggak ngomong di pengadilan kan? Iya, jadi setelah 2 hari dia ditangkap sama yang namanya Jack Ruby. Gua kurang research sih sama si Jack Ruby ini. Jadi cuman kan kayak kalau misalkan buat gua aneh banget gak sih kayak nih ada tiba-tiba orang random yang nggak tahu dari mana, yang nggak jelas motifnya apa. Tiba-tiba ketangkep dan 2 hari setelahnya tiba-tiba dia pun didor-dor gitu sebelum masuk ke pengadilan gitu Pak. Iya, dibungkam lah istilahnya. Iya, jadi kayak yang itu ada si Harvey ini kayak orang random kayak dicap cip cup oh kamu aja gitu. Kan kamu masih muda. Iya, masih muda. Umur kamu panjang. Benar. Aneh enggak sih menurut lu? Ya aneh sih. Ditambah lagi kan maksudnya di zaman itu balik lagi ya. Setahu gua kekerasan itu belum kayak sekarang gitu. Iya. Orang-orang yang pelaku kekerasannya mungkin orang-orang yang sudah cukup berumur, bukan anak-anak udah muda. Veteran ya Pak. Betul, yang mungkin 30 ke atas lah. Iya, maksudnya udah ada pengalaman di bidang tersebut gitu. Betul, kan Pak. Udah punya keahlian itu dengan berlatih bertahun-tahun. Iya. Berlatihnya pun nggak bisa di simulator doang. Nggak bisa, belum ada juga. Harus masuk ke medan sesungguhnya kan. Betul. Kayak wah parah gak sih? Gimana ya? Umur 20 tahun jago banget. Lu 20 tahun ngapain lo Bang? 10 tahun ngapain gue ya, masih minta uang jajan sama orang masih tua. Living the dream. Iya. Masih minta uang jajan buat isi bensin, buat kuliah. Buat 20 tahun. Top up enggak? Top up enggak. Buat jajan lah. Buat jajan. Gitu. Buat apa? Party lah. Kalau di Bandung ada sebutannya Uniko Pak. Apa? Usaha nipu kolot. Aduh. Dia usaha nipu orang tua. Ya berarti itu kejadiannya sudah dimulai dari zaman Abraham Lincoln sampai kepada Presiden JFK. Iya. Yang keduanya berjuang untuk Amerika. Iya. Kayak mereka itu dua-duanya orang baik gitu Pak. Iya. Kayak Abraham Lincoln kayak ya misinya mulia lah. Misinya benar-benar mulia untuk membebaskan gitu. Cuman ada aja orang-orang yang nggak suka ya. Iya, yang pitak di kepalanya. Makanya kan memang kejahatan itu kan selalu selangkah lebih maju dari kebaikan. Jadi untuk menebak siapa yang mau jahatin kita atau mau kejahatan apa yang mau mereka buat akan sulit buat kita sebelum kejahatan itu terjadi. Iya, gitu. Dan belum lagi kan pada akhirnya kejahatan dan kebaikan pun tergantung di mana. Lu POV lu lagi di mana? Iya. Kalau misalkan lu ngelihatnya dari POV orang-orang yang pro akan slavery, ya mungkin lu ngelihatnya ini sebagai orang jahat. Iya kan? Betul. Tapi yang ironinya lagi dia itu ditembak sama kalangan dia yang kasihan ke pembela slavery gitu Pak. Dia itu kan si yang nembak itu, jadi dia
emang kalangan dia emang tinggal di negara di state yang dia itu gak mau ada budak. Cuman karena dia udah terlalu capek sama perang, jadi dia menembak-nembak. Iya, itu sebenarnya memang agak aneh sih, karena kan perangnya udah selesai ya. Iya. Dia udah capek, ya udah istirahat aja. Kenapa masih marah? Malah lanjutin gitu loh. Itu emang agak aneh sih. Tapi hal ini juga terjadi baru-baru ini ya. Maksudnya, iya? Gua mau bahas, kalau lo tadi bahas tentang Presiden Abraham Lincoln yang pertama kali mendapat serangan seperti itu. Iya. Terus kedua ada JFK yang betul, ibaratnya zamannya mereka kamera masih hitam putih, gitu kan. Dokumentasi masih sulit, gitu. Belum secanggih saat ini. Tapi di kejadian baru-baru ini, di tahun lalu tepatnya, ternyata Presiden Donald Trump juga pernah mendapat teror serupa, War. Oh iya? Iya, jadi ini gue bacain aja ya. Sebentar. Oh, kayaknya gue pernah tahu dah, kayak yang dia posenya gitu bukan? Iya, tapi sebelum itu ternyata pernah ada percobaan lain juga. Oh iya? Jadi percobaan terhadap Donald Trump itu udah 2 kali dilakukan, War. Tapi yang memang kita tahu yang viral adalah yang keduanya berarti. Iya, yang hampir berhasil ya Pak ya. Yang terjadi pada saat dia lagi kampanye, jadi dia belum jadi presiden. Iya. Tahun lalu dia masih berkampanye, Make America Great Again, MAGA, hashtagnya. Di depan banyak orang, mungkin ratusan. Aduh. Kasihan tuh ya. Terhadap Donald Trump itu sudah ada 2 kali percobaan door. War. Yang pertama itu pada tanggal 13 Juli 2024 di Pennsylvania. Pada saat dia lagi berbicara di depan mungkin ratusan atau ribuan. Lagi kampanye di depan pendukung-pendukungnya. Tiba-tiba ada seorang pengunjung yang bilang bahwa Pak polisi, itu saya lihat tadi ada orang naik ke atas gedung bawa sesuatu, tapi nggak digubris sama pihak kepolisian. Udah gitu. Biarin aja lah, mungkin lagi mau benerin atap ya. Mungkin mereka merasa itu bukan ancaman gitu kan, karena harusnya daerah ini aman kok, kita udah survei. Kita punya Secret Service yang bisa memastikan keamanan calon presiden, dan apalagi itu Donald Trump adalah mantan presiden sekaligus ingin mencalonkan lagi. Iya, mau pengen periode keduanya ya Pak ya. Tapi Secret Service itu memang memberikan pengamanan khusus kepada presiden dan mantan presiden. Jadi dianggap sama pentingnya. Iya. Makanya udah ada Secret Service, ya udahlah mungkin aman gitu. Iya, kan belum lagi di situ Donald Trump juga dia kemasuknya calon presiden gitu. Jadi kayak apa yang mungkin terjadi lah, kemungkinan orang dia belum jadi presiden lagi gitu kan. Ternyata pada saat dia lagi berpidato, tiba-tiba dia ngerasa kayak, aduh kuping gue. Jadi awalnya dia ngerasa kayak ada sesuatu lewat di kupingnya. Dia nggak tahu kalau itu sebuah timah panas. Dia nggak tahu kalau itu timah panas yang melewati kupingnya. Tiba-tiba pas dia pegang ada cairan merah. Disitulah langsung refleks. Oh itu kan yang fotonya gitu kan. Iya. Mantap. itu akhirnya refleks di situ bahwa dia tahu bahwa ada yang menyerang dia. Baru semua penjaganya mulai langsung mengerumuni ya kan. Tapi yang disayangkan adalah dalam tragedi tersebut peluru yang tadi nggak kena kupingnya itu. Iya, yang kena kupingnya. Maksudnya peluru yang kena kuping beliau itu yang meleset ternyata mengenai pendukung Donald Trump yang ada di bagian belakang beliau. Pada saat mereka melakukan kampanye kan ada yang duduk di belakang. Iya, kan diputerin. Ada yang berdiri di depan. Iya. Nah, yang di belakang itu kena pelurunya. Waduh. Jadi langsung kehilangan nyawa di tempat. Kasian deh. Maksudnya dia malah nggak tahu apa-apa. Mungkin dia lagi, gue ngebayangin dia lagi dengerin, lagi fokus, tiba-tiba kayak yang kan lo kalau misalkan kampanye gitu mungkin ada nasi kotaknya ya Pak ya. Mungkin dia datang ke situ buat nasi kotak doang. Mungkin. Coba gimana? Dia pengen lihat dari dekat, dia mungkin mau pikir gue dapat apa nih gitu kan. Ternyata emang ya nasib berkata lain, yang didapat adalah timah panas yang menembus badannya dia gitu. Akhirnya polisi menemukan satu identitas yang dikantongi mereka sebagai suspek, sebagai tersangka. Iya, tersangka utama. Namanya adalah Thomas Matthew Crooks. Crooks. Dan coba tebak usianya? 20-an. 20 tahun pada saat kejadian itu terjadi. Jadi makanya gue inget pas lu bilang tadi kejadian JFK itu yang diduga melakukannya adalah anak berusia 20-an tahun, lebih tepatnya 24 tahun. Iya, 24 tahun.
Nah, Crooks ini juga masih 20 tahun. Lagi-lagi ya, anak berusia 20 tahun yang mungkin kalau di Amerika anak dewasanya lebih cepat kali dari sini. Kayaknya 8 tahun dia udah dewasa. Ya, maksudnya kalau di sana mungkin 17 tahun udah masuk remaja, teenager. Begitu masuk 20 tahun udah dianggap dewasa. Iya. Makanya di sana ketentuan untuk bisa minum alkohol tuh di atas 21 bukan? Ya 21 tahun ke atas. Iya. Jadi 20 tahun, 24 tahun adalah momen-momen di mana mereka sudah mulai menuju kedewasaan, dianggapnya. Iya. Nah, mungkin pada saat itu mudah mendapatkan senjata. Walaupun sebenarnya agak janggal sih War menurut gua. Iya, menurut gua juga kayak ya Mas, ini kan harusnya pemerintah pun punya, apalagi sekarang kan ini tahun kemarin kan ya. Kayak harusnya udah marak bukan sih survei-survei kayak gitu, kayak banyak banget kejahatan-kejahatan yang menggunakan senjata api gitu, Pak. Jadi kayak kenapa nggak di kita duduk nih bareng-bareng nih, kita omongin masalahnya apa sih? Meeting sama DPR-nya gitu. Iya, kayak DPR-nya apakah di sana juga DPR tidur gitu, Pak? Enggak. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Tapi yang pasti di sana DPR-nya bule. Oh iya, bule ya. Gitu. Nah, tapi menurut gue sih yang anehnya yang membuat gue agak janggal adalah apa benar anak berusia 20 tahun bisa yang pertama memiliki kepemilikan senjata api. Iya. Oke. Satu. Kemudian senjata apinya bukan senjata api laras pendek. Iya, pasti laras panjang. Ini laras panjang karena digunakan untuk sniper. Iya, nge-snipe. Ya kan, jadi dia sniper, dia nunggu di atas gedung. Iya, dan yang jaraknya pun nggak dekat. Jaraknya nggak dekat, itu bisa di mungkin 200 meter lebih gitu. Nah maksudnya berapa chance dia untuk pelurunya nyampe ke sana? Iya, kayak bisa nyerempet juga gitu, udah jago banget gak sih Pak, menurut tuh? Karena katanya suara terdengar itu bukan 1 kali, tapi ada suara 3-4 kali bunyi tembakan. Jadi kayak dia melakukannya, percobaannya nggak 1 kali tapi beberapa kali. Siapa tahu kena ya. Siapa tahu kena, dan yang kena cuma telinga gitu. Ya mungkin itu menunjukkan bahwa dia tidak akurat. Tapi kemampuan dia untuk bisa sampai sedekat itu akurasinya, itu latihan gimana? Ya, Pak, ya? Itu latihan bertahun-tahun harusnya. Itu yang ketiga yang menurut gua. Terus kejadiannya yang diberitakan adalah sesaat setelah ketahuan Donald Trump kupingnya mengeluarkan cairan merah, dia menjadi korban. Secret Service itu langsung bergerak dengan cepat mencari titik di mana sang pelaku berada, dan dia langsung ditemukan di atas sebuah gedung terbuka, langsung dilumpuhkan dan dihilangkan nyawanya oleh Secret Service. Oh, langsung di situ. Nggak berusaha ditangkap dulu. Enggak, langsung dihilangkan, diselesaikan di situ. Karena dianggap benar-benar ancaman besar. Gitu. Jadi nggak perlu dikompromikan lagi. Tapi kan pada akhirnya kayak dia emang ketemunya di atap gitu Pak, atau gimana? Iya. Langsung nih, jadi kayak udah beres door, chill dulu kan? Enggak, jadi pas asumsi gue adalah pada saat dia melakukan door itu, langsung ada refleks dari tim pengamanan calon presiden yang langsung mendengar dan melihat ke arah tertentu, kemudian langsung melaporkan lewat walkie-talkie, lewat radio komunikasi. Jadi kalau militer sana itu kan punya kode, War. Iya. Kayak misalnya lu mau bilang tuh di atas gedung itu, mungkin nggak langsung di atas gedung. Atap gitu. Ya, langsung sebut titik koordinat. Iya. Gitu. Jadi mereka sudah terbiasa dengan hal semacam itu. Jadi dalam hitungan detik, jadi si pelaku itu masih di atas, masih di posisi siap gitu. Baru mau beranjak dia udah selesai gitu. Secepat itu. Karena kan bunyi senjatanya juga cukup keras ya, untuk bisa diprediksi arahnya dari mana gitu. Terus mereka mungkin juga udah tahu bahwa setiap pelaku yang menggunakan laras panjang pasti mengambil lokasi yang tinggi untuk mendapatkan best angle-nya dia gitu. Itu yang terjadi terhadap si Donald Trump, si Crook. Terhadap Donald Trump dan Donald Trump, terhadap si pelakunya adalah Crook yang langsung kehilangan nyawa di tempat. Oke. Tapi gak sampai di situ, War. Donald Trump itu beberapa bulan kemudian, tepatnya 15 September, jadi setahun yang lalu persis nih dari video ini kita buat. Oh iya. Dari video ini kita buat, itu di salah satu lapangan golf miliknya di Florida, dia
dikabarkan juga ada seseorang yang ingin melakukan percobaan yang sama. Aduh, gitu. Lagi. Dalam insiden ini ada orang yang berusia 58 tahun namanya Ryan Ruth ditemukan bersembunyi di semak-semak dengan menggunakan laras panjang atau kita sebut saja senapan gitu ya. Nah, tapi baru ditemukan dengan kondisi dia lagi pegang senapan di semak-semak. Lagi ngeceng ya. Iya, belum tahu mau ngapain, siapa tahu kan mau berburu rusa. Iya, waduh, ya kan? Rusanya tapi lagi jalan 2 kaki ya Pak. Rusanya rambutnya belah samping. Ya kan kita nggak tahu gitu kan. Karena senapan bukan sniper. Iya. Walaupun sniper mungkin pelesetannya adalah senapan, sniper ya. Mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip, tapi itu nggak sampai pelatuknya ditekan. Tapi udah diringkus duluan. Udah diringkus duluan karena ada di dalam area yang memang mungkin kayak lapangan udah masuk ke trespassing ya, Pak lapangan golf di mana lu, ke lapangan seterbuka itu. Lu mau ngumpet di mana? Kebayangnya kalau misalkan si Bapak Tramin lagi itu, twing, petuk, kita kena kepalanya, Pak. Atau kena bolanya. Gitu. Jadi itu percobaan yang kedua. Langsung ditangkap oleh pihak berwenang sebelum dia berhasil memuntahkan timah panas dari senjatanya. Gitu. Tapi selain Donald Trump, kayaknya gue banyak banget, kayaknya Amerika mah ya kembali lagi kayak Amerika senjata api gitu. Tapi ada lagi nggak sih Bang kasus-kasus kayak gitu yang di era-era sekarang? Ada, itu tahun lalu kan, maksudnya. Oh iya, maksudnya kan tahun lalu kayak yang masih fresh gitu kayak. Ada, ini lagi viral. Gue nggak tahu kalau lo udah lihat beritanya apa belum, tapi ada seorang bernama Charlie Kirk. Gue lumayan ngikutin nih sosoknya. Oh, iya? Karena beliau nih cukup kontroversi menurut gue. Emang rada, dia orangnya agak lain. Benar-benar agak lain gitu ya. Dia memang berani tampil di muka umum. Pada saat itu gue ngelihatnya gini. Gue ngelihat beliau nih, si Charlie Kirk ini, dia adalah seorang yang ingin menyuarakan kebenaran. Iya. Tentang perlawanannya, isu perlawanannya terhadap transgender. LGTV. Lagi bete atau LGBTQHD itulah ya. 4K. Jadi dia itu datang ke kampus-kampus untuk menyuarakan atau menantang debat. Oh ya, dia duduk. Iya. Pakai tenda biasa itu. Debat aku ya, gitu kan. Saya siapin mic di depan, siapa yang mau ngomong di depan mic itu silahkan, gua bakal ladenin. Iya. Jadi gimmicknya dia unik menurut gua, dan karena knowledge-nya tinggi dan kemampuan dia berbahasa juga bagus. Jadi menurut gua dia mengundang orang-orang. Dia memang pantas ada di panggung itu untuk menantang orang-orang yang kayak, ayo silakan suarakan suara lo. Lo nggak suka sama gue, ayo ngomong. Iya, yang nggak gitu sepaham, yang nggak sepaham, ayo kita argumen. Iya. Tapi argumen lo lawan argumen gue, kalau lo nggak suka, ya silahkan, itu hak lo. Lo mau benci gue nggak masalah. Dan akhirnya bener kan, di banyak video itu Charlie Kirk dia menuai banyak haters juga kan ya Pak ya. Banyak yang mendukung LGTV kaum pelangi itu, akhirnya kesel sama dia gitu. Jadi dari Charlie Kirk masih berusia 18 tahun, dia membuat yang namanya TP USA, itu adalah Turning Point USA. Jadi dia kayak bikin perkumpulan gitu, organisasi untuk ngumpulin anak-anak muda ya, anak-anak kuliahan gitu, yang sekolah, kuliahan gitu, untuk sayang sama Amerika. Ya kan turning point dengan cara-cara yang menurut dia benar, cara Republikan. Iya. Gitu. Karena kan kalau teman-teman mau tahu ya sedikit banyak, gua ngikutin perkembangan Amerika. Bedanya Demokrat kan di sana cuma ada 2 kubu nih. Dua kubu sama kayak di eranya apa ya? Iya, cuma ada 2 kubu, Demokrat dan Republikan. Nah, Republik itu biasanya dasinya merah. Demokrat dasinya biru. Nah, kalau kalian mau tahu, Demokrat itu ya Joe Biden, Barack Obama, Kamala Harris. Kalau yang merah itu ada Donald Trump sama W. Bush apa ya? Lupa gue, pokoknya yang jelas tuh Donald Trump tuh merah. Yang terkenal itu Donald Trump. Ya. Sisanya kita lupa. Nah, Donald Trump itu adalah orang yang sangat fokus terhadap, misalnya nih ya, ini contoh yang gue tahu ya, terhadap religi misalnya kayak dia Nasrani gitu ya. Ya gue maunya negara ini dipimpin menurut nilai ketuhanan Nasrani yang gue anut gitu. Jadi dia anti yang namanya LGTV dan segala macam, kaum pelangi. Sementara si dasi biru atau Demokrat lebih open minded yang kayak nggak apa-apa, mereka juga punya hak yang sama seperti kita manusia. Itu kok dia itu cuma
cewek yang terperangkap dalam tubuh cowok. Ya, padahal menurut orang yang berdasi merah, bagaimana terperangkap, dia lahir udah begitu. Pakai gimana coba? Bagaimana nyalahin kodrat gitu kan. Nah, akhirnya terjadi perdebatan di situ. Nah, perdebatannya juga cukup sehat menurut gua. Tapi di sini yang menjadi titik poinnya adalah Charlie Kirk berhasil mengumpulkan banyak massa di tempat-tempat yang tadinya biru. Iya, jadi dia merah. Berhasil mengajak orang-orang di sana menjadi merah. Oh, jadi dia kayak nge-solo base musuh gitu ya Pak? Yes, dia bisa melakukan menurut gue strategi dia cukup baik dan berani ya Pak ya, kayak lu datang ke tempat yang bukan kelompok lu gitu. Iya, Pak. Dan dia cara komunikasi dia, kemampuan dia berkomunikasi itu sangat baik sehingga membuat orang mau kayak, oh iya deh kayaknya dia bener nih. Gue beralih lah dari pendukung biru jadi pendukung merah gitu kan. Oke gas, no, warna merah kita gas gitu. Nah akhirnya merah pun menang, gitu. Sebenarnya ada di sini gue ada catatan ya beberapa poin yang Charlie Kirk sempat ini ya, maksudnya kayak kontroversinya dia gitu. Selain di usia muda itu dia berhasil menjadi tim pemenangannya Donald Trump, tim sesnya Donald Trump dan bukan Jokowi. Hidup Donald Trump gitu kata dia kan. Nah itu dia berhasil memenangkan Donald Trump lewat jalur menurut gue jalur debat terhadap orang-orang, dan akhirnya orang-orang berpikiran terbuka, make America Great Again, MAGA. Terus akhirnya orang-orang percaya sama Donald Trump untuk dipimpin sehingga beliau jadi presiden. Peran terbesarnya salah satunya dari Charlie Kirk. Yang pada saat itu dia bukan siapa-siapa di pemerintahan. Tapi dia punya suara yang cukup didengar di kalangan anak muda gitu loh. Nah dia loyalis Donald Trump ya, tapi kontroversi. Penjilat nomor 1 ya. Ya disebut orang penjilat nomor 1-nya Donald Trump lah. Tapi perlu diingat juga bahwa dia adalah orang yang sebenarnya kalau terhadap nilai-nilai norma-norma yang benar, di beberapa titik dia melakukan hal yang benar dengan tidak mengakui adanya LGTB dan segala macam, karena itu bertentangan dengan nilai keagamaan gitu. Nah tapi Charlie Kirk ini juga banyak diprotes orang karena punya kebijakan yang bukan kebijakan sih, dia dikenal punya pandangan yang kontroversi, berbeda dan kontroversi. Misalnya nih, dia mendukung kepemilikan daripada senjata api. Oh jadi dia ngebebasin gitu. Iya, menurut dia katanya sah aja kok orang punya senjata api, itu kata dia. Terus dia skeptis terhadap pandemi COVID-19. Terus dia bilang bahwa pemilu 2020 curang karena yang menang biru. Bukan merah. Dia belum ada di sana kali ya? Dia udah ada di sana. Oh udah ada, cuman masih kalah gitu. Iya, dia merasa kekalahan itu karena kecurangan gitu. Terus dia bilang lagi kalau isu transgender, imigrasi dan kebijakan terhadap partai biru itu harus dikaji ulang gitu. Ini kayaknya ada yang nggak beres nih sama orang-orang poin-poin ini, orang-orang biru dengan para imigran, dengan transgender. Terus udah gitu, nah ini ada satu poin yang menurut gue fatal nih. Ini fatal. Mungkin karena dia mayoritas di sana ya. Dia mengatakan anti-Islam, menyebut bahwa Islam tidak compatible dengan nilai-nilai Barat, gitu. Sampai segitunya berarti? Iya, padahal maksud gue kayak mereka lupa bahwa Amerika adalah bangsa yang muncul karena menjajah bangsa lain. Iya, ya kan? Mereka muncul karena memberantas juga kan, Pak? Iya, mereka kan secara tidak langsung menghabiskan populasi Indian untuk bisa menjadi Amerika yang sekarang. Jadi penduduk Amerika aslinya adalah misalnya Indian nih. Berapa persen Indian yang ada di Amerika? Gitu kan? Sedikit banget. Kaumnya. Iya. Ya ini kita nggak bicara agamanya ya, tapi kaumnya ya. Terus mereka merasa bahwa Islam nggak sesuai dengan nilai-nilai kita di Barat gitu. Ya mungkin tidak sesuai karena memang cara hidupnya beda gitu. Yang satu punya aturan, mungkin yang satu tidak punya aturan gitu. Nah mereka bentrok lah di situ, merasa nggak cocok. Tapi akhirnya itu disuarakan sampai kepada klaim Kirk bahwa Palestina itu memang bukan sebuah bangsa yang harus diakui. Sampai ngomong kayak gitu. Iya, Pak? dia ada statement itu ya. Mungkin kata-kata gue boleh dikoreksi ya kalau salah, tapi intinya dia mendukung keberadaan Israel sesuai sejarah dan apa segala macam, dan dia tidak mengakui adanya Palestina kalau nggak salah begitu. Jadi itu kejadian baru beberapa hari sebelum terjadi
Door itu. Mungkin karena Viralnya. emang dari darahnya Pak. Kan dia juga udah ngejajah bangsa Indian Pak. Iya mungkin. Lihat adiknya udah lakuin. Orang yang biasa ngejajah akan terbiasa melihat penjajahan menjadi hal normal gitu loh. Jadi yang menormalisasikan. Iya, jadi menurut dia yang dijajah itu bukan dijajah. Itu emang bukan tanah dia. Kata dia. Kata Kirk. Ya. Nah, ini gue mau bahas tentang kejadian yang menimpa dia nih 10 September 2025 kemarin ya. Baru seminggu yang lalu berarti. Baru seminggu dari syuting ini kita bikin nih sekarang nih guys. Tanggal 17 nih ya. Ya. Ini kejadian baru semingguan yang lalu. Berarti kayaknya pas kita lagi syuting yang episode kemarin. Kejadian. Jadi menjelang 9/11 di sana terjadilah kejadian ini gitu. Jadi pada saat itu dia lagi pidato di acara American Comeback Tour. Jadi ada tour dari dia untuk mulai kayak datang ke kampus-kampus buat melakukan kebiasaan dia buat melakukan skillnya dia, kebiasaan dia untuk debat saya. Ya, untuk berdebat di Universitas Utah Valley. Namanya UVU Baba. Jadi di Universitas Utah Valley, UUV atau UVU bilangnya. Nah, dia pada saat menyampaikan pandangan, jadi pada saat itu tuh ada yang bertanya sama dia. Dia lagi mendengar pertanyaannya, lagi megang mikrofon. Terus orang ini bertanya tentang bagaimana kamu menyikapi tentang transgender dan orang-orang yang memiliki senjata api. Karena kan kamu mendukung itu kan, maksudnya kayak kamu mendukung penggunaan senjata api. Bagaimana pandangan kamu? Dia baru mau jawab, tiba-tiba dar bunyi satu kali dan dia langsung mundur ke kursinya dan keluar cairan merah dari lehernya. Oke. On point berarti dong Pak. On point sekali dengan satu kali kesempatan. Langsung nyampe di titik vital. Nah, lagi-lagi tidak lama kemudian ditangkaplah suspek atau tersangka yang diduga melakukan sebagai tersangka utama lagi. Melakukan door itu. Dia adalah Tyler Robinson. Dia remaja. Jangan bilang. Kayaknya 20 tahun. Iya. Dia masih remaja lagi guys dan usianya baru 22 tahun. Jadi perhatiin deh polanya. Para pelaku ini di usia rentan yang kayaknya baru beres banget sekolah gitu. Baru lepas dari orang tua gitu ya Pak ya. Mereka rata-rata nih kalau kita lihat polanya mundur nih ya, mereka ada di rentan usia antara 20 sampai 24 tahun. Apa iya benar itu mereka punya skill begitu bisa nembak atau mungkin kebetulan memang umurnya sama semua? Iya. Atau ada doktrin yang membuat mereka jadi begitu? Itu juga masih menjadi sebuah teori konspirasi guys. Iya, tapi kan kayak untuk seseorang bisa menembak bisa ngedor dari jarak kayak gitu Pak, kayak itu benar-benar dibutuhkan skill. Betul, kemungkinan sangat kecil karena hebat. Jaraknya itu di atas, sekali lagi ya, jaraknya 200 meter lebih. Iya. Dia melakukan tindakan itu dari atas sebuah gedung dan ada video CCTV yang merekam dia lompat lagi turun. Terus udah gitu. Oh, berarti ketangkapnya bukan di lokasi. Nah, jadi gini War, kejadian penangkapan ini bukan semata-mata karena kemampuan para aparat yang langsung menemukan dia. Tapi Robinson tuh menyerahkan diri setelah ayahnya mencurigai foto terduga penembak. Oh, jadi kayak polisi-polisi itu langsung nyebar fotonya. Ini orang-orang ya kan viral di berita kan. Iya, orang yang kemungkinan jadi tersangka utama. Terus namanya bapaknya kan mungkin tahu itu topi anak gue, kayaknya tuh bajunya tuh kayak muka anak gue. Itu tadi itu jaketnya waktu itu saya beliin usia 17 tahun. Jadi maksudnya kayak kok ya udah deh, anaknya pulang kan, dari mana kamu mungkin gitu ya. Nggak dari mana-mana. Ini kayaknya foto kamu deh. Ini kayaknya kamu deh, udah yuk kita nyerahin diri aja sebelum rumah ini malah diserang dan kamu dianggap teroris misalnya kayak gitu ya. Terus akhirnya dia menyerahkan diri didampingin sama bapaknya. Ditemenin karena mungkin mencegah kejadian lebih parah lagi. Atau mungkin bapaknya takut anaknya malah dihabisin di tengah jalan. Iya, jadi dia mengamankan juga. Mengamankan dengan cara itu gitu. Walaupun Robinson telah membuat Kirk kehilangan nyawanya. Gitu. Serem-serem ya, banget. Itu sih ini ya membuat gue berpikir bahwa segitu murahnya nyawa di sana ya. Gitu. Dan memang sih di sini juga banyak kejadian-kejadian serupa tapi bukan menggunakan senjata api tapi senjata tajam. Iya, di sini masih tajam ya Pak. Serem sih sama seremnya. Masih tetap yang kita bicarakan itu masih tetap nyawa seseorang ya Pak. Iya, ya. masih. Nyawa seseorang itu nggak bisa dinilai dengan apapun. Betul. Gitu, cuma Pak, maksudnya kayak
Kalau gue kan punya pengalaman gini, War. Gue kenal sama orang berkebangsaan Australia. Pada saat dia datang ke sini, dia lucu ngelihat di supermarket kita banyak pisau dapur dijual. Jadi dia merasa aneh gitu. Dia ngerasa aneh dan itu difoto, diposting di sosial medianya supaya teman-temannya pada lihat, teman-teman yang orang Australia. Terus gue tanya, apa yang lucu? Terus dia bilang, ya di negara kita nggak boleh nih jual pisau kayak begini. Kayak gini ya? Nggak bisa pisau dijual sembarangan kayak begini gitu. Bukannya di negara-negara bule justru senjata-senjata yang lebih parah gitu ya. Yang lebih parah dan yang lebih berbahaya justru dijual bebas ya, maksudnya di pasar gelap atau di pawn shop. Iya. Ya, tadi dia malah aneh ini pisau yang ada fungsinya ya. Iya, fungsinya itu buat motong sayur, motong daging ayam. Iya, karena buat gitu kan. Gini kan menurut gue gini. Itu pada saat itu dia ngelihat di supermarket. Iya. Dia nggak tahu aja kalau sekarang lo bisa pesan online. Malah lebih parah lagi, nggak ketahuan, nggak ada kasirnya apa tiba-tiba udah nyampe di rumah gitu loh. Ya gue nggak tahu regulasi tiap negara mungkin beda-beda gitu. Tapi maksudnya di sini membuktikan bahwa Amerika tidak seaman itu. Iya. Ya kan. Dan yang ternyata kita anggap sebagai negara adidaya, negara superpower, ternyata masih memiliki banyak banget flaw gitu ya Pak. Iya, jadi kita juga di satu sisi gue ngerasa kayak bersyukur juga ya tinggal di Indonesia walaupun di sini juga nggak selalu aman. Iya. Tapi setidaknya kasus kepemilikan senjata api atau kasus penyerangan dengan senjata apapun di sini lebih rendah daripada di negara sana gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa cerita juga yang mungkin saat ini sedang menjadi diaspora tinggal di luar negeri. Atau kalian nonton ini dari mana? Kalian punya gak sih pengalaman hal yang serupa di negara lain atau bahkan di kota lain di Indonesia gitu? Ya, cuman kita balik lagi ke kayak si kasus si Charlie Kirk tadi ya. Emang mungkin dia dalam beberapa aspek dia itu kontroversial ya Pak ya. Kayak emang dia menyebutkan banyak hal yang membuat orang benci sama dia. Cuman ini bukan caranya loh Pak. Ngerti gak sih? Yeah. Jadi kayak dia itu dia mempengaruhi banyak orang tapi dia tidak melakukan kayak dia mendukung Israel ya Pak ya. Dia mendukung Israel cuman dia tidak secara langsung melakukan itu ya Pak ya. Maksud gue kalau misalkan kalian pengen ngalahin orang ini, kalahkan dalam bidangnya dia. Yeah. Kalau dia cuma ngomong Pak. Dia ngomong-ngomong doang. Kalau misalkan orang yang kayak gitu menurut lu pantas gak sih Pak? Menurut gua kalau lu nggak suka sama Charlie Kirk-nya, silahkan berdiri di depan mikrofon. Lawan dia dengan kalimat. Kayak dia pun memberikan kesempatan itu ya Pak ya. Lawanlah dia dengan segala pengetahuan lu yang lu anggap bisa mematikan langkah dia. Iya. Sehingga lu bisa jadi. Ini bukan caranya gitu Pak. Jadi kayak menurut gue juga kayak emang gue juga ngedengar beberapa kali dia ngomong kayak itu. Cuman gue juga nggak suka gitu Pak. Cuman kayak pas gue ngedengar lu ngomongin sekarang kayak ternyata nyawanya berakhir kayak gitu. Yang ngedor-dor dia ini kayak sore loser gak sih Pak? Iya. Menurut gue dia udah nggak bisa ngalahin, dia udah kalah ngomong, udahlah. Iya, menurut gue kayak gue tadinya suka dengan Charlie Kirk ya. Yeah. Gue mah jujur aja, karena gue ngikutin bagaimana dia ingin membawa Amerika ke titik yang lurus lagi versi mereka ingat. Iya, orang-orang yang lagi bete. Iya, jadi gitu. yang kaum pelangi itu bukan Amerika tuh singkirin. Nanti jadi berantakan negara kita kalau ada orang-orang seperti itu. Nah mereka mau lurusin nih ceritanya si Kirk dan Donald Trump gitu. Nah pada saat mau ngelurusin versi mereka, ada orang-orang yang gak suka, itu wajar. Tapi ketika lo gak suka dan dikasih panggung untuk berbicaralah di depan. Kalau lo gak mampu, lo takut bahwa kayak gue kalah argumen. Gue kayak takut deh kalau kalah argumen. Belajar lagi. Ya belajar lagi. Kalau gak abis gitu lo tinggal tinggal cari waktu lain, ikutin dia di tempat kampanye yang lain, lu datang lagi. Silakan adu argumen, gak apa-apa. Walaupun Anda kalah, setidaknya Anda sudah berusaha. Tapi ketika lu menggunakan cara lain yang menghentikan langkah secara langsung dengan cara kekerasan, sucker punch lah menurut gue lah. Itu menurut gue lo gak layak, itu gak pantas menurut gue. Tetap cara-cara itu termasuk ke dalam cara curang menurut gue. Kan kayak, gimana ya, gue ngeliatnya beda nih kayak sebutlah Charlie Kirk sama Netanyahu itu dua sosok yang berbeda. Kalau misalkan Netanyahu yang mungkin kejadiannya kayak kemarin, mungkin gua nggak akan ngomong begini. Iya, nggak akan ngomong begini. Cuman karena ini orang yang emang gua nggak suka dia gitu. Gua nggak suka dia. Cuman dalam beberapa aspek dia itu berani Pak. Kayak ya udah kalau misalkan lu nggak suka ayo ngomong sama gua. Kan simpel itu.
lu buktiin gua salah. Kayak gitu kan. Yeah. Lu udah dikasih panggungnya. Tinggal lu mau argumen aja. Iya, argumen aja lu bisa atau kagak. Bukan kayak gini caranya Pak. Tetap ya bagi gua Charlie Kirk itu harusnya nggak berakhir kayak gini lah Pak ya. Jadi menurut gua Charlie Kirk untuk meluruskan bidangnya dia terhadap Amerika dan segala macam, mau lempeng segala macam, nggak apa-apa. Mungkin kesalahan dia adalah dia membahas tentang agama lain. Iya. Yang mana ya kita harus tahu bahwa Amerika tuh kan juga bukan negara dengan satu agama, gitu kan. Ada banyak kepercayaan yang juga mungkin diakui di sana. Jadi kenapa lu harus anti sama agama lain, gitu. Dan pada saat dia mengemukakan itu, ditambah lagi dengan mendukung Israel di atas Palestina. Dan gini, lu mendukung Israel nggak apa-apa, tapi nggak perlu lu suarakan di depan orang. Karena ini kan menurut gue bukan urusan agama ini. Iya, ini urusannya bangsa. Masalah kemanusiaan. Iya, masalah kemanusiaan juga. Kemanusiaan yang dilihat oleh banyak orang yang beragama non-muslim pun adalah ini kasus kemanusiaan. Iya, kasus genosida ya. Genosida, bukan masalah agama. Dan dia pun masih membela dan disuarakan gitu ya Pak, itu yang jadi permasalahannya. Orang jadi kayak wah lu berarti mendukung penghilangan nyawa di sana dong gitu. Itu gue nggak setuju Iya sama gue juga. Tapi bukan berarti bisa dikalahkan langsung dimatikan langkahnya dengan cara seperti itu. Nah menurut kalian gimana guys? Ya, tulis dong di sini. Di sini tuh kolom komentar atau di meja sini juga boleh tulis nih. Tinggal cari aja ya. Tolong kalian juga jangan serta-merta melahap informasi yang kami berikan karena kita juga ada kemungkinan salah ya Pak ya. Ini kan kita diskusi. Iya, lagi diskusi. Ini kalau dari kalian sudut pandang kita ya Pak. Iya, kalau kalian ada informasi tambahan monggo tulis di kolom komentar gitu. Bahkan kalau kalian punya saran buat kita omongin apa, kita mau ngomongin apa gitu, ngomongin alien, udah alien udah. Pak, udah. Kalau kalian punya saran tentang ide pembahasan berikutnya, tulis juga di kolom komentar apa yang sebaiknya kita bahas nih di episode berikutnya gitu. Ya, nggak berasa udah 1 jam lebih War kita ngobrol. Nggak berasa ini udah 1 jam lebih, belum diedit nih ya. Tapi kalau dari gua sih sekian. Ya, dari gua juga udah cukup mungkin ya. Kalau misalnya kayak biasa kalau kita omongin terus-terusan juga pun nggak akan habis. Sampai pagi. Banyak banget. Banyak. Jadi ya terima kasih udah menyaksikan sampai sejauh ini teman-teman. Akhir kata gue Juan Angelo. Gue Anwar Mahardika. Kita berdua pamit dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ya, ikuti terus petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.